Evolusi bahasa manusia adalah salah satu aspek paling menarik dari evolusi manusia secara keseluruhan, karena bahasa mencerminkan kemampuan unik manusia untuk berpikir abstrak, berkomunikasi kompleks, dan berbagi pengetahuan lintas generasi. Berikut adalah penjelasan terstruktur tentang evolusi bahasa dalam konteks evolusi manusia. 1. Awal kemampuan komunikasi, prelinguistic communication. Pada tahap awal evolusi manusia, komunikasi kemungkinan besar terbatas pada vokalisasi sederhana, isyarat tubuh, dan ekspresi wajah. Tahap ini mirip dengan cara primata non-manusia berkomunikasi. Bukti, primata seperti simpanse menggunakan panggilan suara tertentu untuk memperingatkan bahaya atau menunjukkan makanan. Tulang hyoid, tulang di tenggorokan yang penting untuk produksi suara, pada manusia purba menunjukkan adaptasi awal untuk artikulasi suara. Signifikansi, ini menunjukkan bahwa nenek moyang manusia sudah memiliki sistem komunikasi, meskipun belum berupa bahasa yang kompleks. 2. Kemunculan bahasa proto-kapital proto-language. Pada sekitar 1,5 juta tahun lalu, Homo erectus mulai menunjukkan bukti penggunaan alat yang kompleks. Hal ini menunjukkan kebutuhan untuk mengoordinasikan aktivitas dan berbagi informasi lebih efektif, sehingga protobahasa mungkin mulai berkembang. Ciri proto-language. Terdiri dari kata-kata sederhana tanpa tata bahasa. Fokus pada komunikasi langsung untuk kebutuhan praktis, seperti berburu, membuat alat, atau menunjukkan lokasi. Peran kognisi. Evolusi otak manusia, khususnya area Broca dan Wernicke, memberikan kemampuan untuk memproses dan menghasilkan suara yang lebih terorganisasi. 3. Revolusi kognitif dan bahasa modern. Sekitar 70.000 tahun lalu, manusia, Homo sapiens, mengalami revolusi kognitif, yang menandai kemunculan bahasa simbolik. Pada titik ini, bahasa manusia berkembang menjadi alat komunikasi yang sangat kompleks. Fitur bahasa simbolik. Abstraksi, kemampuan untuk berbicara tentang hal-hal yang tidak terlihat atau tidak ada secara langsung, misalnya, dewa, rencana masa depan. Narasi, bahasa memungkinkan manusia membangun cerita kolektif, mitos, dan budaya. Kolaborasi, bahasa memperkuat kemampuan manusia untuk bekerja dalam kelompok besar, karena ide-ide dapat disampaikan secara efektif. Bukti arkeologis. Seni gua dan alat-alat rumit menunjukkan kemampuan berpikir abstrak yang didukung oleh bahasa simbolik. 4. Perkembangan dialek dan bahasa lokal. Seiring manusia menyebar ke seluruh dunia, bahasa berkembang menjadi beragam dialek dan sistem yang berbeda. Isolasi geografis memainkan peran besar dalam menciptakan variasi bahasa. Pembentukan bahasa lokal. Kombinasi faktor biologis, struktur otak manusia, dan budaya menciptakan ragam bahasa yang unik. Bahasa-bahasa ini terus berevolusi berdasarkan kebutuhan masyarakat, lingkungan, dan interaksi sosial. Penemuan tulisan. Sekitar 5.000 tahun lalu, bahasa tertulis pertama kali muncul. Ini adalah lompatan besar dalam evolusi bahasa, memungkinkan pengetahuan disimpan dan disebarkan tanpa batas waktu. 5. Bahasa dalam era modern. Dalam era modern, bahasa terus berkembang dengan cepat karena globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial. Globalisasi dan bahasa global. Bahasa seperti Inggris, Spanyol, dan Mandarin menjadi dominan karena perdagangan, kolonialisme, dan teknologi. Bahasa minoritas berisiko punah jika tidak dilestarikan. Teknologi dan bahasa digital. Teknologi menciptakan bentuk komunikasi baru, seperti emoji, singkatan, dan gaya tulisan non-formal dalam pesan teks atau media sosial. Pembelajaran bahasa dibantu oleh AI dan aplikasi digital, mempercepat penyebaran multibahasa. 6. Dampak evolusi bahasa pada evolusi manusia. Bahasa tidak hanya berevolusi bersamaan dengan manusia, tetapi juga memengaruhi evolusi manusia itu sendiri. Kolaborasi sosial, bahasa memungkinkan organisasi sosial yang lebih besar, seperti masyarakat agraris dan negara modern. Peningkatan kognisi, bahasa memperkuat kemampuan berpikir manusia, seperti logika, perencanaan, dan refleksi diri. Budaya dan identitas, bahasa menjadi pembawa identitas budaya, memungkinkan manusia membangun peradaban yang kompleks. 7. Tantangan dan masa depan bahasa. Dalam konteks buku Homo Deus dan 21 Lessons for the 21st Century, bahasa menghadapi tantangan baru. Bahasa dan kecerdasan buatan. AI sekarang dapat memahami dan menghasilkan bahasa, yang dapat menggantikan manusia dalam beberapa bentuk komunikasi. Namun,
Ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana bahasa manusia akan berubah jika AI mendominasi komunikasi. Kelestarian bahasa. Banyak bahasa tradisional berisiko punah. Upaya pelestarian diperlukan untuk mempertahankan keragaman linguistik. Kesimpulan, evolusi bahasa manusia adalah perjalanan dari komunikasi sederhana hingga sistem simbolik yang kompleks. Bahasa menjadi alat utama untuk menyebarkan ide, membangun peradaban, dan menjelajahi dunia. Dengan memahami evolusi bahasa, kita dapat melihat bagaimana manusia membentuk dan dibentuk oleh alat komunikasi unik ini, serta menghadapi tantangan baru di era teknologi modern. Evolusi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia adalah perjalanan panjang dari bahasa lokal yang digunakan di wilayah Nusantara hingga menjadi bahasa resmi Indonesia yang kita kenal hari ini. Berikut adalah penjelasan terstruktur. 1. Asal-usul bahasa Melayu. Bahasa Melayu berasal dari rumpun Austronesia, yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Pasifik, hingga Madagaskar. Bahasa ini awalnya digunakan oleh komunitas kecil yang hidup di wilayah pesisir Sumatera dan Semenanjung Malaya. Karakteristik awal, sederhana dan praktis. Cocok untuk perdagangan karena sifatnya yang inklusif dan fleksibel. Pengaruh Austronesia. Banyak kosakata dasar Melayu mirip dengan bahasa-bahasa Austronesia lainnya, seperti Tagalog Filipina, dan Maori Polinesia. 2. Peran bahasa Melayu sebagai lingua franca. Pada masa Sriwijaya, abad ke-7 hingga ke-13 bahasa Melayu mulai berkembang menjadi lingua franca di wilayah Asia Tenggara, terutama untuk perdagangan dan komunikasi antar budaya. Faktor penyebaran. Sriwijaya, sebagai kekuatan maritim, kerajaan ini menggunakan bahasa Melayu untuk mengelola perdagangan di kawasan Nusantara. Kesederhanaan bahasa, tata bahasa Melayu yang sederhana memudahkan penggunaannya oleh pedagang dari berbagai latar belakang. Bukti sejarah. Prasasti Kedukan Bukit 683 M di Palembang, salah satu prasasti tertua yang menunjukkan penggunaan bahasa Melayu kuno. Prasasti Talang Tuo yang menggunakan aksara Palawa dan bahasa Melayu bercampur Sanskrit. 3. Transformasi bahasa Melayu kuno ke Melayu klasik. Pada abad ke-14 hingga ke-18, bahasa Melayu berkembang menjadi Melayu klasik, yang memiliki pengaruh besar dari bahasa Arab, Persia, Tamil, dan Sanskrit akibat perdagangan dan penyebaran Islam. Pengaruh Islam. Banyak kosakata baru dari bahasa Arab masuk, terutama dalam bidang agama, filsafat, dan hukum, contoh, iman, salat, akhirat. Aksara Jawi mulai digunakan untuk menulis teks Melayu. Karya sastra penting. Hikayat Hang Tuah dan Hikayat Raja-Raja Pasai menunjukkan perkembangan bahasa Melayu klasik yang kaya akan sastra. 4. Bahasa Melayu di era kolonial. Pada masa kolonial, abad ke-17 hingga ke-20, bahasa Melayu tetap menjadi alat komunikasi utama di Nusantara, meskipun mulai terpengaruh oleh bahasa Eropa, terutama Belanda dan Inggris. Peran kolonial. Pemerintah kolonial Belanda menggunakan bahasa Melayu untuk administrasi di wilayah Hindia Belanda. Terbitnya Kamus Logat Melayu Belanda dan buku-buku dalam bahasa Melayu menandakan upaya pengembangan bahasa. Pengaruh Eropa. Masuknya istilah-istilah baru, terutama dalam teknologi, pendidikan, dan pemerintahan, contoh, sekolah, gubernur, kereta api. 5. Lahirnya bahasa Indonesia. Pada tahun 1928, melalui Sumpah Pemuda, bahasa Melayu diresmikan sebagai dasar bagi bahasa Indonesia. Ini adalah tonggak penting dalam evolusi bahasa di Nusantara. Alasan memilih bahasa Melayu. Sudah dikenal luas sebagai lingua franca. Sederhana, tidak rumit, dan mudah dipelajari. Tidak berafiliasi dengan suku atau kelompok dominan tertentu. Proklamasi Kemerdekaan. Pada 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi dalam UUD 1945. 6. Perkembangan bahasa Indonesia modern. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia mengalami perkembangan pesat sebagai alat komunikasi resmi, pendidikan, media, dan teknologi. Pengembangan kosakata. Banyak kosakata baru yang diciptakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, contoh, komputer, internet, televisi. Upaya memperkaya bahasa melalui serapan dari berbagai bahasa Inggris, Belanda, dan lokal. Standarisasi. Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, dan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI, menjadi rujukan resmi. Media dan teknologi. Bahasa Indonesia berkembang melalui media massa, musik, film, dan media sosial.
Bahasa slang atau informal juga bermunculan sebagai variasi modern. 7. Tantangan dan masa depan. Bahasa Indonesia menghadapi beberapa tantangan di era globalisasi. Pengaruh bahasa asing. Masuknya istilah dari bahasa Inggris yang berlebihan dapat mengancam keaslian bahasa. Bahasa daerah. Banyak bahasa daerah yang terancam punah karena dominasi bahasa Indonesia. Peluang di era digital. Teknologi seperti AI dan NLP, Natural Language Processing, dapat membantu melestarikan dan mengembangkan bahasa, seperti aplikasi pembelajaran bahasa atau penerjemahan otomatis. Kesimpulan, evolusi bahasa Melayu dan bahasa Indonesia mencerminkan perjalanan panjang dari bahasa lokal hingga menjadi identitas nasional. Dari perannya sebagai lingua franca hingga menjadi alat pembangunan bangsa, bahasa Indonesia terus berkembang sebagai bahasa modern yang fleksibel. Upaya pelestarian dan adaptasi akan menjadi kunci untuk memastikan bahasa ini tetap relevan di era globalisasi. Ini tetap